Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Soleha dengan NIM 2107253 dari Prodi S1 Keperawatan FPOK kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telenursing atau teknologi informasi dalam keperawatan. Selamat menyimak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai telehealth. Telehealth adalah pemberian layanan perawatan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, di mana pasien dan penyedia layanan dipisahkan oleh jarak. Yang kedua yaitu telenursing. Telenursing merupakan teknologi informatika keperawatan yang mengintegrasikan ilmu keperawatan, ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi dan komputer untuk komunikasi dan mengelola data, informasi dan pengetahuan dalam memberikan praktek asuhan keperawatan. Selanjutnya, ada tujuan aplikasi telenursing. Tujuannya yaitu menyediakan bantuan untuk pasien yang memiliki kesulitan untuk mengunjungi rumah sakit, yaitu terkait faktor ekonomi, kekurangan sarana transportasi, kendala jarak jauh, pasien lansia, pasien penyakit kronis yang dirawat di rumah atau di situasi lainnya. Selanjutnya, ada cakupan aplikasi potensial dari telenursing. Yang pertama ada pelatihan perawat jarak jauh, perawatan untuk tentara di atau dekat medan perang, membantu dan melatih perawat di negara berkembang, dan yang terakhir kolaborasi dan monitoring oleh perawat di seluruh dunia. Selanjutnya ada lingkup telenursing. Lingkup telenursing ini mencakup yang pertama, menurunkan biaya perawatan kesehatan, peningkatan cakupan perawatan kesehatan ke tempat yang jauh, mengatasi peningkatan kekurangan perawat, mengurangi jarak dan menghemat waktu perjalanan, menjauhkan pasien dari rumah sakit, dan yang terakhir kualitas perawatan meningkat. Selanjutnya ada manfaat telenursing. Manfaat telenursing ini ada 3 manfaat, yaitu bagi perawat, bagi pasien, dan juga bagi rumah sakit. Yang pertama bagi perawat, yaitu manfaatnya jam kerja jadi fleksibel. Yang kedua kepuasan dan kenyamanan kerja. Yang ketiga efektivitas biaya, yaitu menurunkan biaya transport dan juga meningkatkan penghasilan. Untuk manfaat bagi pasien, yang pertama ekonomis dan efisien, meningkatkan partisipasi aktif keluarga, mengurangi kunjungan ke Fashiankes. Manfaat bagi rumah sakit, yaitu yang pertama mengatasi kekurangan perawat, peningkatan kapasitas tempat tidur, dan juga menghemat waktu kerja. Slide selanjutnya ada tantangan telenursing. Tantangan telenursing ini diantaranya ada 3. Yang pertama, kesulitan dalam penggunaan teknologi karena kurangnya petunjuk, pendidikan, bantuan dan dukungan bagi perawat maupun pasien. Yang kedua, risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen klien. Dan yang ketiga ini kurangnya dukungan emosional dan sentuhan terapeutik yang dirasakan pasien dibandingkan dengan adanya kontak atau interaksi langsung dengan perawat. Selanjutnya ada materi mengenai telenursing in Brazil. Jadi di Brazil ini perkembangan telenursing itu dimulai pada tahun 2000 dengan pionir dari Study and Research Group on Communication in the Nursing Process. Jadi pasien sendiri memasukkan berbagai jenis informasinya ini setiap hari. Dan hari berikutnya perawat yang akan bertanggung jawab mengumpulkan informasi ini melalui pusat perawatan regional dan memutuskan tergantung pada data yang diterimanya, baik untuk memberikan perawatan melalui komunikasi telenursing atau mengunjungi pasien secara pribadi. Yang selanjutnya ada mental health line. Nah, mental health line ini adalah layanan berbasis telepon yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Panggilan dialihkan ke saluran dari nomor telepon layanan kesehatan Dewan Kesehatan Distrik yang ada. Nah, apa sih tujuan mental health line ini? Nah, jadi tujuannya itu yang pertama meningkatkan akses ke informasi tentang penyakit mental, meningkatkan akses ke layanan, meningkatkan kesempatan untuk intervensi dini, dan juga memberikan pelayanan yang lancar. Slide berikutnya membahas mengenai telenursing Indonesia. Jadi, telenursing di Indonesia ini masih terbatas di bidang pendidikan. Infrastruktur yang belum memadai di Indonesia belum memiliki kompetensi telehealth sebagai aspek legal dalam memberikan perawatan kepada pasien. Dan juga belum adanya sistem keamanan yang menjamin kerahasiaan data pasien dalam penerapan telenursing ini. Selanjutnya ada juga nih kendala-kendala telenursing di Indonesia. Yang pertama yang telah saya jelaskan tadi yaitu infrastruktur di beberapa daerah kecil di Indonesia masih dirasa belum memadai. Yang kedua, aspek legal di Indonesia masih juga belum memiliki undang-undang yang pasti mengatur penggunaan telenursing. Yang ketiga itu tentang keamanan, yaitu kemungkinan pencurian data pasien yang dapat dilakukan melalui media internet itu sangatlah besar. Lalu menurut Scott pada tahun 2017, telenursing tetap mengharuskan adanya hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Dalam telenursing, hubungan tersebut dapat terbina melalui penggunaan telepon, internet, ataupun alat komunikasi yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.